Assalamualaikum. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita lanjutkan kitab Subulus Salam hadis yang pertama. Kita kemarin berhenti pada syarah hadis tentang air laut dan bangkainya. Tentang air laut dan bangkainya. Baik, kita masuk kepada perkataan Imam Ar-Rafi'i. Qala Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i mengatakan, lamma arafa sallallahu alaihi wasallam istibahal amri ala sa'il fi ma'il bahri. Jadi lamma arafa, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui istibahal amri, adanya subhat, adanya hal yang tidak jelas, ala sa'ili yang terjadi pada sang penanya, fi ma'il bahri terkait hukum air laut, asfaqo, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merasa asfaq itu kasihan ya. Beliau merasa kalau bab airnya saja beliau orang tersebut ada masalah, ada keraguan terhadap hukum, apalagi terhadap bangkainya. Jadi asfaqo an yashtabiha alaihi hukmu maitatihi. Maka dimungkinkan orang tersebut juga tidak mengetahui tentang hukum bangkainya. Wa qad yubtala biha raqibul bahri, dan barangkali atau bisa saja seseorang yang sedang berlaut akan diuji dengan keraguan tersebut pada saat itu, karena memang belum diketahui hukumnya. Jadi dia bertanya, orang ini bertanya, kenapa terkait hukum air laut? Akhirnya Nabi menjawab, huwa tohur gitu ya. Air laut itu adalah suci. Tetapi jawaban Nabi itu tidak berhenti pada hukum air lautnya saja. Beliau menjelaskan lebih pada bangkainya juga suci. Jadi huwa tohuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Padahal yang ditanyakan cuma hukum air lautnya saja. Kenapa Nabi kok sampai menjelaskan bangkainya juga? Maka dalam pandangan Nabi, kalau airnya saja ada istibah, ada keraguan terkait hukumnya, apalagi tentang bangkainya, maka beliau perlu menjelaskan untuk beliau menjelaskan bahwa bangkainya itu juga suci, bangkainya itu juga halal gitu. Al-hillu maitatuhu. Makanya beliau mengatakan fa'aq qobal jawab, maka beliau kemudian mengikutkan jawaban an su'alihi, dari pertanyaan orang tersebut, bibayani hukmil maitati, terkait hukum bangkainya. Qala Ibnul Arabi mengatakan, Ibnul Arabi ini ada dua itu. Ada yang pakai alif lam, ya Ibnul Arabi. Ada yang tidak memakai alif lam, Ibnu Arabi. Yang menggunakan alif lam, Ibnul Arabi, itu adalah seorang faqih dari kalangan Malikiyah. Di pendapat-pendapatnya muktabar, Ibnul Arabi. Adapun yang Ibnu Arabi itu adalah tokoh Wahdatul Wujud. Jadi tokohnya Siti Jenar itu Ibnu Arabi. Beliau mengatakan wadzalika, dan tata cara Nabi menjawab dengan penjelasan yang sedikit panjang, min mahasinil fatwa, di antara seni yang baik di dalam berfatwa. An yaji'u, itu apa tulisannya, an yuja'u, an yuja'a fil jawabi
didatangkan jawaban di aktar mimma su'ila anhu, dengan jawaban yang lebih banyak daripada apa yang ditanyakan. Tatmimanil faidati, sebagai penyempurnaan faidah, wa ifadatan li ilmi ghairil mas'uli anhu, dan sebagai ifadah atau memberikan manfaat terhadap ilmu yang tidak ditanyakan. Jadi intinya adalah kenapa Nabi kok menjawab dengan jawaban yang lebih rinci daripada yang ditanyakan, adalah untuk memberikan jawaban yang lebih sempurna. Wa yata'akkadu dzalika inda dhuhuril hajati ilal hukmi kama huna, li'anna man tawaqqafa fi tahuriyati ma'il bahri fahuwa 'anil ilmi bi hilli maitatihi ma'a taqaddumi tahrimil maitati asyaddu tawaqqufan. Jadi beliau menjelaskan, kalau di dalam airnya saja orang itu ragu-ragu apakah suci atau tidak, apalagi bangkainya. Oleh karena itu beliau coba memberikan penjelasan setelah menjelaskan hukum air. Nah, wa zahiruhu, ini beliau mana tadi? Tsummal muradu, kemudian yang dimaksud bimaitatihi, dengan bangkai laut, ma tafihi min jawabihi. Jadi yang dimaksud dengan bangkai laut itu adalah sesuatu yang mati di laut dari hewan yang memang hidup di laut. Ya, jadi bangkai al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Kalau kita menggunakan sisi kebahasaan, al-hillu maitatuhu berarti semua bangkai yang ada di laut itu halal. Termasuk bangkai manusia jadi halal itu. Bangkai sapi, bangkai kambing, kalau dia matinya di laut menjadi halal. Tetapi yang dimaksud adalah mama tafihi min jawabihi, yaitu hewan yang mati di laut dan memang dia adalah hewan laut. Mimma la ya'ishu illa fihi, yaitu binatang yang tidak bisa hidup kecuali di laut. La mama tafihi mutlaqan, bukan hewan yang mati di laut secara mutlak. Jadi hewan yang bangkainya halal di laut adalah hewan yang memang hidup di laut. Fa innahu wa in saduqa alaihi lughatan annahu maitatu bahrin fa ma'lumun annahu la yuradu illa ma dzakarna. Jadi secara kebahasaan memang semua bangkai masuk, tapi yang dimaksud adalah ma dzakarna, apa yang kami sebutkan, bahwa yang dimaksud bangkai di situ adalah bangkai hewan yang hidup di laut. Wa zahiruhu, dan zahirnya hillu kulli ma mata fihi. Ya, jadi berdasarkan hadis tersebut, maka semua hewan yang hidup di laut kemudian menjadi bangkai mati, itu hukumnya adalah halal. Walau kana kal kalbi wal khinziri, meskipun seperti anjing dan seperti babi. Ya. Makanya ulama itu berbeda pendapat tentang hukum anjing laut dan babi laut. Ya, babi laut. Ada babi laut itu yang seperti apa ya? Babi laut itu kayak yang ada bulu-bulunya, itu kecil, itu kayak kerang. Adapun anjing laut yaitu masyhur itu. Nah, kalau menggunakan pendekatan bahasa, misalnya Allah mengatakan walahmul khinziri. Kata al-khinzir itu kan al-jins mu'arraf bil alif wal lam, sehingga yufidul umum. Ya, yaitu lafal yang menunjukkan jenis tertentu dan mengindikasikan umum, sehingga masuk bentuk babi apa saja, daging babi apapun, entah itu babi yang ada di darat maupun babi yang ada di laut. Tetapi para ulama kemudian, ya sebagian ulama gara-gara berpatokan pada hurimat walahmul khinziri dan daging babi, akhirnya binatang di laut yang namanya babi itu juga diharamkan. Dan dikiaskan pula pada binatang laut yang memiliki nama anjing. Karena anjing darat itu haram, anjing laut itu juga haram gara-gara namanya anjing, mengikuti petunjuk lafal, ya, mengikuti petunjuk teksnya. Tetapi hal itu tidak kuat, karena
hayawanul bahri, hewan-hewan yang ada di laut dengan hewan-hewan yang ada di darat itu memiliki hal yang berbeda, memiliki ciri-ciri yang berbeda, kemudian karakteristik yang berbeda. Sehingga Imam As-Sun'ani mengatakan di sini bahwa walau kana kal kalbi wal khinzir, meskipun seperti babi, seperti anjing, seperti babi, itu kalau babi laut dengan anjing laut itu menjadi halal. Wayati al-kalamu fihi wayati, dan akan datang al-kalamu, pembicaraan atau pembahasan, fi dzalika, pada bab tersebut, fi babihi, pada babnya, insyaallah taala. Nah, lalu bagaimana dengan hewan yang hidup di dua alam? Hewan yang hidup di dua alam atau hewan al-barmai. Ada penyu misalnya. Kemudian timsah itu, buaya gitu, atau belut, orang Indonesia makan belut itu kan hidup di dua alam, bermai. Nah, ternyata hewan yang hidup di dua alam itu ulama juga berbeda pendapat. Ada sebagian yang mengharamkan, yaitu Hanafiyah, dan jumhur ulama membolehkan mengkonsumsi hewan yang hidup di dua alam, kecuali katak, karena ada dalilnya yang mengharamkan. Ya, jadi secara ringkas, hewan yang hidup di dua alam itu para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, pendapatnya Hanafiyah. Hanafiyah mengatakan hewan yang hidup di dua alam itu hukumnya adalah haram, tidak boleh dikonsumsi. Kemudian pendapat yang kedua, hewan yang hidup di dua alam itu halal dikonsumsi dengan catatan. Dengan catatan, hewan itu bukan katak, yang pertama. Yang kedua, hewan itu harus disembelih dengan cara penyembelihan yang syar'i. Itu pendapat jumhur. Ya. Pendapat kemudian ada perincian, misalnya di bab kata. Ya. Di bab kata, apakah kata itu hewan masuk dalam kategori hewan bermati? Dia bisa hidup di darat, dia juga bisa hidup di air. Nah, pendapatnya Imam Malik itu menghalalkan kata. Jadi di bab makanan, ulama atau mazhab yang paling longgar itu adalah Malikiyah. Jadi dulu di timur, di dekat UNAS dulu di Jakarta, itu ada warung kayak pecel Lamongan gitu. Tetapi yang dijual itu adalah kata. Apa kata namanya itu? Suika atau apa gitu ya. Terus ada kawan-kawan bilang, mosok kata kok dimakan, bukannya haram? Nah, sebenarnya sebagian yang sebagian yang tahu hukumnya ya husnudon, ya barangkali dia bukan madzhab Syafi'i, barangkali dia madzhabnya Maliki gitu ya. Kadang saya juga seperti itu sebenarnya. Ketika ada orang melihat membawa anjing misalnya, berjilbab kok bawa anjing gitu ya. Mungkin bagi masyarakat muslim yang mayoritas Syafi'iyah di Indonesia itu nampak aneh. Dianggap itu muslimnya nggak jelas, atau munafik, atau macam-macam. Tapi bagi kalangan yang sudah mempelajari terkait bab anjing, dia bisa berhusnudon. Oh, barangkali dia mengikuti pendapatnya Imam Malik, yang Imam Malik tidak mengatakan anjing itu najis. Ya, Imam Malik tidak mengatakan anjing itu najis. Dan pendapat anjing ini seingat saya persis juga Hasan juga mengikuti pendapatnya Imam Malik di bab ini. Gitu. Tamam, kita masuk kepada hadis yang kedua. Man yurid an yaqra. Hadis yang kedua ini. Ini hadis ini panjang pembahasannya. Man yurid an yaqra. Aziz dulu, Aziz. Ada Aziz, kedatangan Aziz Muhafid. Antum Fatah Aziz. Selamat datang.
Ustaz. Baca yang mana, Ustaz? Baca yang ini. Wa Nabi Sa'idin, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un akhrajahu salasatu wasahi Wasahahahu Ahmadu. Cukup. Nah, jazakumullah khairan. Hadis yang kedua ini wa an Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Sa'id Al-Khudri akhrajahu mana tadi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air itu tahurun, suci, la yunajjisuhu, tidak menajiskan air tersebut, syai'un, sesuatu apapun. Akhrajahu as-salasa wa sahhahahu Ahmad. Nah, kita fokus pada ungkapan ini. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan tidak menajiskan air tersebut sesuatu apapun. Artinya apa? Dari hadis ini ada indikasi bahwa air itu pada asalnya adalah suci dan dia tidak akan bisa berubah najis. Tidak akan berubah menjadi najis. Dan tidak ada pembagian antara qalilul ma'i wa katsiruhu. Tidak ada pembedaan antara air yang sedikit dengan air yang banyak. Kenapa? Karena al-ma'u itu lafalnya umum, baik itu airnya sedikit, baik itu airnya banyak. Nah, ini kita pahami dulu dan kita jadikan patokan dulu untuk melangkah berikutnya, bahwa air itu suci dan tidak bisa menajiskannya sesuatu apapun. Nah, nanti panjang itu uraiannya. Kita baca terkait sirah rawinya dulu. Siapa itu Abu Sa'id Al-Khudri? Sidik, iqra'. Al-Musannif rahimahullah ta'ala wa Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ismuhu Sa'ad bin Malik Ibn Sinan Al-Khusraji Al-Ansari Al-Khudri. Bidammil qa al-mu'jamatu wadal muhmalatun sakinah. Nisbatun ila khudrah ya. Hayyu minal ansar kama fil qamus qala Zahabi kana min ulama'is sahabati wa mimman syahida bai'atas syahirat wa rawa haditsan katsir wa afta muddatun Asha Abu Sa'id sittan wa thamanina sanatan wa mata fi awal sanati arba'in wa sab'in wa hadithuhu kathir fi awal sanati arba'in wa sab'in wa hadithuhu kathirun wa hadatha anhu jama'atun minas وحدث عنه جماعة من الصحابة وله في الصحيحين 84 حديثا. Salam. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id berarti dia kunyah, ada abunya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ismuhu, namanya Sa'd bin Malikin
ibni Sinanin al-Khazraji al-Ansari al-Khudri. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik. Jadi Abu Sa'id al-Khudri, nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khazraji. Beliau dari kabilah al-Khazraj. Partnernya Khazraj di Yasrib itu apa nama kabilahnya? Selain ada Khazraj ada Aus, ada Khazraj dan Aus. Al-Ansari, berarti beliau memang dari kalangan Ansar. Al-Khudri, fi dhammil kha, dengan kha di dhammah, fi dhammil kha il mu'jamati, dengan di dhammah kha yang mu'jamah. Mu'jamah itu artinya ada titiknya gitu ya. Nanti lawan al-mu'jamah itu al-muhmalah. Nanti kita akan temui banyak ungkapan seperti ini. Jadi ini untuk mendobit ya, untuk menjelaskan itu cara bacanya bagaimana. Fi dhammil kha'il mu'jamati, dengan mendemahkan kha yang bertitik. Al-khu, berarti dibaca al-khud. Wadalin muhmalatin, dal muhmalah. Jadi setelah huruf kha itu kan dal. Muhmalah berarti tidak ada titiknya. Jadi nanti ada dal mu'jamah. Dal mu'jamah berarti jadi zal. Jadi kha muhmalah jadi hak ini. Wadalin muhmalatin, dan dal yang tanpa ada titiknya itu sakinah. Disukun. Jadi al-khud, bukan al-khudu, bukan al-khudi, bukan al-khudah, tetapi al-khudri. Nisbatan ila khudroh. Dinasabkan atau dinasabkan kepada sebuah wilayah hai, itu kayak seperti dusun minal ansor di Yasrib ya, di masyarakat Ansor, berarti di Yasrib. Jadi ada sebuah kampung namanya Khudroh. Nah, Abu Sa'id itu berasal dari kampung Khudroh, makanya beliau dinamakan dengan Al-Khudri. Karena fil qamusi, sebagaimana di kamus. Qala Zahabi, Imam Az-Zahabi mengatakan, kana min ulama is-suhaba. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah dari kalangan ulama us-suhaba. Jadi sahabat itu tidak semuanya ulama, tapi semua sahabat itu adalah udul. Ya, sehingga periwayatan mereka diterima. Tetapi laisa kullu sahabiyyin faqihan. Tidak semua sahabat itu faqih. Hanya sedikit dari kalangan sahabat yang faqih. Dan di antara yang faqih atau ahli fikih itu adalah Sa'id Al-Khudri. Makanya Imam Az-Zahabi mengatakan kana min ulama is-sahabah. Beliau adalah dari kalangan ulama sahabat. Wa mimman syahida bai'atas syajarah. Dan beliau adalah salah satu dari kalangan yang hadir, syahidah hadir. Bai'atas syajarati, bai'at syajarah. Bai'at syajarah itu bait apa? Apa? Bai'ah syajarah itu. Syajarah, bai'atus syajarah. Apa di dalam Al-Quran itu bunyinya? Tahtas syajarati fa'alima ma fi qulubikum. Itu adalah bai'atur ridwan, gitu ya. Bai'atus syajarah, bai'atur ridwan. Warawa hadisan katsiran, dan beliau meriwayatkan hadis yang banyak. Wa aftamudatan, dan beliau menjadi mufti beberapa waktu. Asya Abu Sa'id sittan wa thamanina, beliau hidup selama 86 tahun. Wa mata fi awwali sanati arba'in wa sab'in, dan beliau wafat pada awal tahun 74. Wa hadithuhu katsirun, dan hadisnya banyak sekali. Wa haddatsa, dan telah meriwayatkan anhu darinya jama'atun, sekelompok minas sahabati. Jadi para sahabat itu tidak melulu yang mengambil hadis dari para sahabat itu adalah tabi'in. Tetapi sahabat itu juga mengambil hadis dari sahabat yang lainnya. Misalnya Aisyah. Aisyah, kalau kita buka di dalam Sahih Bukhari, awal-awal Sahih Bukhari itu Aisyah menceritakan tentang kitab Badi'il Wahyi. Imam Bukhari memasang judul kitab Badi'il Wahyi. Pembahasan terkait awal mula
pewahyuan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Orang akan berpikir, loh bagaimana mungkin Sayyidatuna Aisyah itu mengetahui hal-hal yang terkait dengan awal permulaan wahyu, padahal bisa saja pada saat itu beliau belum lahir, atau bisa saja pada saat itu beliau masih sangat kecil sehingga tidak memahami. Sehingga bagaimana mungkin Aisyah bisa menjelaskan kitab Badi'il Wahyi? Maka ada kemungkinan, oh ini Sayyidah Aisyah ini mendengar dari sahabat yang lain, mendengar dari orang lain yang lebih dahulu, mungkin mendengar dari Abu Bakar sebagai orang tuanya. Jadi generasi ya seperti itu, generasi sahabat, mereka mendengarkan, menyimakkan hadis dari satu orang ke orang yang lainnya, dan tidak harus dari kalangan tabi'in yang menerima hadis dari sahabat. Gitu. Walahu fi sahihaini, dan Abu Sa'id Al-Khudri ini di dalam kitab Bukhari dan Muslim itu memiliki arba'atun wa samanuna hadisan, memiliki 84 hadis. Nah, gitu ya. Sekarang kita masuk kepada hadis ini. Qala Rasulullah innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Diriwayatkan oleh as-salasah, yaitu ashabus sunan. Ma ada Ibnu Majah, kecuali Ibnu Majah. Ya. Berarti ada Tirmidzi, Nasa'i, dan Abu Dawud. Wa sahhahahu Ahmad. Nah, kita masuk ke sini. Wal hadisu lahu sababun. Jadi hadis ini ada sebab, ada yang namanya, kalau di dalam ilmu ulumul Quran kita mengenal ada asbabun nuzul. Kalau di dalam ilmu hadis kita mengenal ada namanya ilmu asbabul wurud, yaitu ilmu yang menceritakan terkait bagaimana latar belakang sebuah hadis diucapkan. Nah, annahu bahwasanya bila dikatakan li Rasulillahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana tawaddau, apakah boleh kita berwudu min bi'ri budha'atin, dari sumur budha'ah. Ya, jadi ada sebuah sumur itu di sana di zaman Nabi, namanya budha'ah. Saya menemukan beberapa, ada kitab lain yang membacanya bidha'ah. Kali bidha'ah itu nanti namanya barang, artinya barang. Budha'ah. Ada namanya sumur budha'ah. Apa itu sumur budha'ah? Wahya bi'run, yaitu sebuah sumur, yutrahu, yang dilemparkan fiha, ke dalam sumur tersebut, al-hiyabu, bekas haid. Jadi wanita-wanita haid itu kan darahnya dibersihkan menggunakan kain atau sesuatu yang digunakan untuk menutup farjul mar'ah ketika keluar darah haid. Itu dilempar ke sumur tersebut. Walahmul kilab, juga bangkai anjing. Wanatan, dan juga hal-hal yang busuk ya. Wanatan, dan sesuatu atau hal-hal yang busuk. Jadi itu sumur ada airnya, tetapi sumur itu digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Dan sampahnya itu bukan sampah etek-etek, bekas haid, kemudian bangkai anjing, kemudian hal-hal yang menjijikkan lainnya. Nah, ditanya seperti itu. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, al-ma'u tahurun, air itu suci. Nah, ini kadang saya dulu ya iskal dengan hadis ini. Al-ma'u tahurun. Apakah yang dimaksud al-ma'u tahurun itu adalah air yang ada di sumur budha'ah tersebut? Masa sumur ada airnya kemudian digunakan untuk membuang hal-hal yang najis seperti itu, kemudian dikatakan al-ma'u tahurun, air itu suci? Dan itu agak bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya. Ya, tetapi setelah cari-cari, ternyata yang dimaksud Nabi tidak sedang memberikan jawaban atas air sumur tersebut. Jadi Nabi tidak sedang memberikan jawaban terkait hukum air sumur tersebut. Tetapi beliau menjelaskan kaidah air secara umum bahwasanya al-ma'u tahurun, air itu suci. La yunajjisuhu syai'un, dan tidak akan bisa merubah, tidak akan bisa menajiskan air tersebut. Ya. Sampai di situ, titik di situ. Maka kemudian ada tambahan yang kita biasanya illa idza taghayyara ahadu awsafihi,
kecuali apabila salah satu sifatnya berubah, ada baunya, ada rasanya, ada warnanya. Tambahan yang terakhir ini bahwasanya air itu suci, tidak akan bisa berubah najis kecuali berubah salah satu sifatnya. Nah, ungkapan kecuali berubah salah satu sifatnya ini adalah tambahan, dan itu didoifkan oleh semua para ulama. Sependek pembacaan saya seperti itu. Tetapi semua ulama berijma bahwasanya tambahan hadis itu logis dan harus diambil hukumnya. Ya, jadi hadisnya dhaif, tambahannya dhaif. Jadi tambahan kecuali salah satu sifatnya itu hadis dhaif. Tapi para ulama menjadikan hadis itu sebagai landasan ijma, sehingga kuat juga dalilnya. Nah, jadi wa'lam, ketahuilah annahu qad atalahu fi syarhi al-maqalah, bahwasanya Imam Al-Maghribi di dalam kitab Al-Badrut Tamam atau Badrut Tamam menjelaskan panjang lebar terkait hadis tersebut. Wastaufa ma qila fi hukmil miyahi minal aqwal. Ya, beliau kemudian menjelaskan secara sederhana pendapat-pendapat terkait air. Baik. Ini ada hadis. Nah, di bab air itu kita harus pahami, di bab air itu ada beberapa hadis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hadis yang ke-6 hadis ini menjadi hadis-hadis inti di bab air. Jadi kita harus hafal semua hadis ini nih. Minimal kalau nggak hafal ya tahulah ada hadis begini gitu. Nah ini nanti sampean bisa hafalkan. Yang pertama, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Bahwasanya air itu suci dan tidak membuat najis air tersebut sesuatu apapun. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas. Apabila air telah mencapai 2 kullah, maka dia tidak membawa najis. Hadis yang ketiga, al-amru bi sabbi dzanubin min ma'in ala baulil a'rafi fil masjid. Perintah untuk menyiram pipis orang Badui di dalam masjid dengan 1 ember. Kemudian ada hadis, idza stayqadha ahadukum, apabila salah satu dari kalian bangun tidur, fala yudkhil, maka jangan masukkan yadahu, tangannya, fil ina'i, di bejana, hatta yaghsilaha salasan, sampai mencucinya 3 kali. Dan hadis seterusnya. Hadis-hadis ini nanti akan dibahas sendiri di bab-bab hadis berikutnya. Jadi kita santai saja ya. Nanti kalau ketemu hadis itu kita kembali lagi. Nah, kita masuk di sini nih. Khilaf para ulama terkait air ini. Saya kasih gambaran dulu terkait khilafnya para ulama ini, biar nanti ketika kita membaca sudah punya bayangan. Yang pertama, para ulama berbeda pendapat terkait apakah ada pembedaan antara air yang sedikit dengan air yang banyak di bab najis. Apakah ada pembedaan antara air yang sedikit dengan air yang banyak? Itu perbedaan pendapat yang pertama di bab ini. Yang kedua, perbedaan yang terjadi di antara para ulama yang meyakini adanya pembedaan antara air yang sedikit dengan air yang banyak. Gitu ya. Saya coba cari kita tulislah biar antum gampang nulisnya. Yang pertama itu
Itu kecil banget tulisannya ya. Perbedaan ulama apakah ada pembedaan antara air sedikit dengan air banyak. Itu nanti bisa di zoom sendiri layarnya masing-masing. Nah, pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Malik dan Zahiriyah. Ada pendapatnya Imam Malik dan Zahiriyah mengatakan bahwa tidak ada bedanya antara air yang sedikit dengan yang banyak. Artinya tidak ada pembedaan antara dua kulla. Maduna kullatain dengan kullataini fa'aksar itu tidak ada bedanya. Pokoknya air itu akan menjadi najis kalau salah satu sifatnya berubah gara-gara benda najis. Itu ya, itu pendapatnya Imam Malik dan Zahiriyah, bahwa air itu tetap suci, dia baru berubah menjadi najis ketika ketika salah satu sifatnya berubah gara-gara zat yang najis. Ini pendapat yang mudah, dan ini disebutkan oleh Imam Al-Malibari ketika setelah beliau menjelaskan pendapat Syafi'iyah. Kemudian pendapat yang kedua itu adalah pendapatnya Hanafiyah. Kemudian ada pendapatnya dari kalangan Syiah, namanya mazhab Hadawiyah. Baru dengar Hadawiyah. Jadi ada mazhab di dalam Syiah namanya Al-Hadawiyah. Jadi Al-Hadawiyah atau Al-Hadawiyah. Al-Hadawiyah ini konon dari Syiah Zaidiyah gitu, yang sekarang jadi Houthi di Yaman itu. Kemudian ada Imam Syafi'i tentunya. Imam Syafi'i. Apa pendapat mereka bertiga? Bahwa air itu harus dibedakan, yaitu antara dua kula dan di bawah dua kula dan di atas dua kula. Air itu ada dua, yaitu di bawah dua kula. Dua kula itu berapa? Dua kula itu sebagian ulama menulisnya 170 liter air. Itu pendapat yang disampaikan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Tetapi ada hitung-hitungan lain bahwa 1 liter dua kullah itu adalah 216 liter. Tentu ini pendapatnya Syafi'iyah, nanti kita lihat ya. Atau kita hapus saja dulu ini. Di bawah 2 kula dan 2 kula atau lebih. Nah, pendapat yang kedua ini yang membedakan antara 2 kula dengan di bawah 2 kula dengan di atas 2 kula
air itu kalau air yang di bawah 20, di bawah 270 atau 216 liter itu terkena najis, meskipun tidak berubah salah satu sifatnya, maka otomatis air itu menjadi najis. Ya kan gitu. Jadi air yang di bawah 20 terkena najis, otomatis dia menjadi najis, baik berubah atau tidak berubah. Nah, air yang di atas 20, di atas 270 liter menurut Syafi'iyah, atau 216 tadi, itu tidak akan berubah menjadi najis kecuali terkena kecuali salah satu sifatnya itu berubah, entah itu warnanya, entah itu rasanya, ya entah itu baunya. Nah, sekarang ketiga ulama ini berbeda pendapat terkait dua kula itu apa itu ya, batasan dua kula. Batasan dua kula. Jadi tiga ulama ini, Hanafiyah, Al-Hajwiyah, dan Syafi'iyah itu mengatakan air itu ada air sedikit dan ada air banyak. Nah, Hanafiyah mengatakan bahwa air yang banyak itu adalah air yang jika digerakkan sisinya, ya, misalnya ada bak panjang gitu ya, ada bak panjang, ya bukan hanya panjang, ada bak lah lebar gitu. Ketika tangan manusia itu menggerakkan ujung, ya digerakkan, set gitu ya, dilihat apakah gelombangnya ini sampai kepada ujung yang berlawanan di ujung sana, ya. Kalau gelombangnya itu sampai, ya gelombangnya masih bergelombang terus sampai nubruk dinding yang sebelahnya, ya sebelah kiri misalnya, maka itu dinamakan dengan air yang sedikit. Jadi air yang banyak adalah air yang ketika ditabuk plak gitu ya, dia gelombangnya itu habis sebelum nubruk pembatas airnya, ya sebelum menubruk dinding kolam. Itu banyak, itu dinamakan air yang banyak. Nah, kalau begini aturannya itu akan banyak sekali itu bagaimana airnya? Kalau yang namanya air bergelombang itu ya kadang sampai 5 meter pun diketok juga, dia gelombangnya masih ada. Nah, tapi ala kulli hal itulah pendapat Hanafiyah. Jadi air yang sedikit menurut Hanafiyah adalah air yang kalau ditabuk airnya itu gelombangnya habis sebelum nubruk dinding, ya dinding yang sono, gitu ya. Tapi yang banyak adalah itu yang sedikit, ya. Itu yang banyak, yang banyak. Jadi yang banyak itu kalau ditabuk airnya gelombangnya habis sebelum nubruk tembok. Itu yang banyak. Kalau yang sedikit airnya ditabuk gelombangnya terus sampai nubruk tembok gitu. Nah, itu batasan dari kalangan Hanafiyah. Kemudian Al-Hadwiyah itu pakai perasaan. Jadi kalau pendapatnya Hadwiyah itu pakai perasaan. Kalau ada air terkena najis, kejatuhan najis. Nah, dilihat perasaan orang yang memakai itu. Ketika dia memakai air tersebut, dia itu apa yang dia rasakan? Dia merasakan menggunakan najis atau dia merasakan menggunakan air yang suci. Kalau dalam perasaannya dia sedang menggunakan air yang najis, maka air itu dihukumi sedikit. Kalau dia merasakan air itu, air yang akan dia gunakan itu adalah banyak, maka itu dihukumi air yang banyak. Nah, itu Al-Hadwiyah. Adapun yang Syafi'iyah mengatakan dua kula itu adalah khamsu mi'ati ritlin baqdadiyin fil asohi. Di dalam ungkapan matan Abu Suja itu. Hanya saja kemudian para ulama berbeda pendapat itu. 500 liter Baghdad itu berapa? Akhirnya ada yang ngitung. Ada yang menghitung 216 liter. Ada yang menghitung 270 liter. Itu banyak sekali 270 liter itu. Nah, itu adalah perbedaan pendapat yang ada di kesimpulan perbedaan pendapat. Nah, nanti sekarang kita akan baca teksnya dan juga nanti kita lihat dalilnya seperti apa.
Kok sampai ada beda-beda, apakah ada yang nggak punya dalil atau bagaimana? Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Saya kecepatan nggak nyampeinnya? Nggak ya? Enggak. Lihat, mau nanya Ustaz. tentang yang hadisnya, Ustaz. Kalau kalau hadis tentang hukum, nah itu kan kalau sama-sama sahih, itu biasanya kan ada hadis yang itu kayak sama-sama sahih, tapi duluan yang dipakai hukumnya itu misalnya ada hadis eh, yang lama, terus ada lagi muncul hadis baru, nah itu lebih ya permasalahannya sama. Nah itu yang dipakai yang mana, Ustaz? Ya. Ketika ada hadis yang sama-sama sahih bertentangan, itu kan namanya ta'arudul adillah, yaitu saling bertentangannya dalil-dalil sama-sama sahih. Ya. Yang satu bilang menyentuh zakar itu membatalkan wudhu, hadis yang lainnya mengatakan itu tidak membatalkan. Ya, dua hadis itu sekiranya menjadi dalil bahwa air itu suci dan dia tidak akan berubah menjadi najis apapun. Ya, share kitabnya lagi. Nah, gitu. Tidak muncul di layar. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa dhahaba al-hadawiyatu. Dan berpendapat Imam al-Hadawiyah wal Hanafiyatu dan Hanafiyah wasyafi'iyatu dan Syafi'iyah ila qismatil ma'i, pada pendapat yang membagi air ila qalilin, kepada yang sedikit, tadurruhu an najasatu mutlaqon, yang berdampak najis tersebut secara mutlak. Mutlak artinya apa? Baik sifat air itu berubah atau tidak. Kalau air itu sedikit maka dia dihukumi najis. Wa katsirun, dan yang banyak, la tadurruhu, tidak membahayakan najis tersebut. Illa, kecuali idza ghayyarat ba'dhu awsafihi, kecuali merubah salah satu sifatnya. Tsumma ikhtalafu, kemudian para ulama tersebut yaitu Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah dan juga Al-Hadawiyah berbeda terkait fi tahdidil qalili wal katsiri, pada batasan air yang sedikit dan air yang banyak. Itu mereka berbeda pendapat di situ. Nah, apa pendapatnya? Yang pertama adalah pendapatnya Al-Hadawiyah. Fadhahaba Al-Hadawiyah, maka Al-Hadawiyah berpendapat ila tahdidil qalili, kepada batasan yang sedikit, di annahu, bahwa air yang sedikit itu ma dhanna al-musta'milu, apa yang orang yang pengguna tersebut merasa, lil ma'il waqi'ati, terhadap air yang kejatuhan, fihi, di dalam air tersebut, an-najasatu, kenajisan, istimalah, penggunaan air tersebut, istimalihi, sama dengan penggunaan najis tersebut dengan penggunaan air tersebut. Wa ma ada dzalika fa huwal katsir. Nah, yang selain itu adalah yang besar. Jadi Al-Hadawiyah ini mazhab fikih di dalam kalangan Syiah berpendapat bahwa air yang sedikit itu adalah air yang donal musta'milu lil ma'il waqi'ati fi najasa istimalaha istimalihi. Dia merasa air yang kejatuhan najis itu
kalau dia gunakan air itu, apa perasaan dia bilang? Ini ketika saya gunakan air ini saya, kalau perasaan dia mengatakan ini adalah air najis, maka air itu dihukumi dengan air yang sedikit. Tapi kalau ketika dia gunakan air itu, dia tidak merasa bahwa dia sedang menggunakan air yang najis, maka itu dihukumi dengan air yang banyak. Nah, ini juga agak unik pendapat ini. Jadi tidak ada batasannya, nanti masing-masing memiliki persepsinya sendiri. Sebagian mengatakan itu sedikit, sebagian yang lain mengatakan itu banyak, dan itu tidak konsisten, malah merusak gitu ya. Nah, wadhahaba al-Hanafiyah tuh, kemudian al-Hanafiyah ya, ila tahdidil katsir, bahwa yang dinamakan air yang banyak itu idza harroka, apabila menggerakkan adamiyun, seorang manusia, ahada torofaihi, salah satu ujung air. Ini misalnya kita buat ini ada apa gitu ya, ada air gitu ya, dia gerakkan sebelah sini, dia gerak-gerakkan, jadi merah semua warnanya ini ya, dia gerak-gerakkan airnya, dia gerak-gerakkan di sini. Lam tasir al-haroka ila torofil akhor. Jadi air yang banyak itu adalah ketika dia gerakkan di sini, gelombangnya itu tidak berjalan sampai kepada torof yang akhir ini, sisi yang lainnya ini. Dia tidak sampai, sudah sampai sini dia sudah datar gitu. Maka itu dinamakan dengan air yang banyak. Gitu. Jadi idza harraka ahada tarafaihi, apabila seseorang manusia itu menggerakkan salah satu sisinya, air itu atau gerakan itu tidak berjalan sampai kepada sisi yang lainnya gitu. Wa hadza ra'yul imami. Wa amma ra'yu itu adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Wa amma ra'yu sahibaihi fa asratun fi asrah wa ma adahu fa huwa qalil. Nah, ini ada lagi nih pendapatnya Imam dua sahabat Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Beliau memiliki hitungan tersendiri. Jadi kita tidak detail-detail lah masalah seperti ini. Yang penting kita tahu pendapatnya Imam Abu Hanifah sebagai pemimpin mazhab, bahwa air yang sedikit itu adalah air yang kalau kita gerakkan ujungnya, gelombangnya itu nyampe kepada ujung yang lain. Nah, wadhahaba asy-Syafi'iyah, dan Imam Syafi'i, kalangan Syafi'iyah berpendapat ila tahdidil katsir, bahwasanya air yang banyak itu bima balagha kullataini. Ya, jadi ini ada ungkapan kullatain. Jadi bisa dikatakan satu-satunya ulama, salah satu madhab yang punya batasan kullatain ya Syafi'iyah, ya berdasarkan apa yang dipaparkan oleh Imam As-Sun'ani di sini. Karena Abu Hanifah tidak menggunakan istilah dua kullatain, kemudian Al-Hadawiyah juga tidak menggunakan istilah kullatain. Jadi batasan kullatain itu digunakan oleh Syafi'iyah. Kullatain min qilali hajar, dari kullahnya orang Hajar, wilayah Hajar, yaitu khamsumi'ati ridlin amalan fi hadisil kullataini wa ma ada bahwa al-qalil. Jadi air yang sedikit itu 216 atau 270 gitu ya. Gitu. Wa wajhu hadzal khilaf ta'arudul ahadits allati aslafnahu. Nah, sekarang ini beliau menunjukkan bagaimana diskusi tentang hadis-hadisnya ini. Jadi wa wajhu hadzal ikhtilaf, dan sebab, kita artikan sebab saja ini. Sebab perbedaan ini adalah ta'arudul hadis. Ada ta'arud namanya. Ta'arud itu apa? Pertentangan. Ya, ada pertentangan
al-ahadis, dari hadis-hadis yang telah kita sampaikan tadi. Ada 6 hadis tadi. Yang pertama hadis al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un. Kemudian ada hadis la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im tsumma yaghtasilu fihi. Kemudian ada hadis tentang al-amru bi sabbi dzanubin minal ma'. Kemudian ada hadis idza stayaqadha ahadukum minan naumi fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yausilahu salasan. Kemudian ada dalil idza walago al-kalbu fi ina'i ahadikum. Kemudian ada satu hadis, apalagi satu hadisnya tadi, tidak balagul ma'u kullataini lam yahmilil khubas. Nah, kita baca ini. Fa inna haditsal istiqad, bahwasanya hadis istiqad. Apa hadis istiqad? Idza staiqadha ahadukum, apabila salah seorang kalian bangun dari tidur, fala yudkhil, maka jangan masukkan yadahu, tangannya, fil ina'i, di dalam jana. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu malam-malam itu tangannya ngapain, dia tidak tahu. Nah, kita pasang hadis ini di dalam memori kita dulu. Hadis istiqad itu tadi, kemudian hadis al-ma'ad daim, kemudian hadis air yang sedikit. Jadi la yabulanna ahadukum, jangan kalian pipis fil ma'id daim, di air yang tidak mengalir, tsumma yaghsilu fi, kemudian dia mandi di situ. Ini juga aneh juga ini. Yo, orang normal kan tidak mungkin ya dia kencing di bak kemudian mandi di bak itu gitu. Tapi kalau di wilayah-wilayah Baduy kan mungkin saja terjadi. Kalau di kampung-kampungan ada namanya jublang air, tempat air tada hujan itu, kena air di situ. Mungkin ada orang yang pipis di situ. Itu airnya itu rata-rata duna kullatain, di bawah 2 kullah. Di bawah 2 kullah. Nah, 2 hadis ini, yaitu hadis bangun tidur dan hadis pipis di air, ya qadiyani anna qalilan najasati yunajjisu qalilal ma'i. Nah, anna qalilan najasati yunajjisu qalilal ma'i. Bahwasanya 2 hadis tersebut menunjukkan bahwa sedikitnya najis itu bisa menajiskan air yang sedikit. Gitu ya. Sedikitnya najis bisa menajiskan air yang sedikit. Kita pakai batasannya Syafi'iyah ya, 216 liter gitu ya. Nah, 216 liter ini itu dihukumi air yang sedikit. Nah, qalilun najasati, najis yang sedikit, itu ketika dicampur ke air yang ini, itu tidak akan merubah sifatnya. Kemungkinan besar tidak akan merubah sifatnya. Ya, misalnya 1-2 bak misalnya, ada air di tandon ya, tandon. Di tandon pondok itu ada tandon yang warnanya oranye itu. Itu kan di bawah 2 kullah. Iya loh, berapa itu? Isi tandon 500 liter kalau nggak salah itu. Kalau 500 liter berarti sudah banyak. Anggap saja di bak saja, bak itu. Orang pipis di situ, kok kebetulan pipisnya itu cuma sedikit, itu tidak akan merubah warnanya, dan juga tidak akan merubah baunya, dan juga tidak akan merubah rasanya. Dia pipisnya cuma 1 tetes gitu. Dia sudah netes di situ. Itu qalilun najasa, tidak akan merubah air itu menjadi, tidak akan merubah salah satu sifat air tersebut. Wa ma'adzalik, meskipun begitu, air yang sedikit itu meskipun tidak berubah salah satu sifatnya dihukumi najis. Dalilnya apa? Nabi melarang orang yang bangun tidur mencelupkan tangannya ke air. Jadi Nabi di dalam hadis bangun tidur itu, Nabi melarang orang yang bangun tidur mencelupkan tangannya ke ina. Kenapa? Karena ditakutkan di tangannya itu ada najis.
Entah dia pegang kemaluan, entah dia pegang ilernya yang ludahnya itu yang dari perut ya. Ada orang ngiler kemudian ilernya itu sumbernya adalah dari perut bukan dari mulut, kan itu menjadi najis karena hukumnya sama dengan muntah. Dia tidak tahu, dia ulik-ulik kemudian dia masukkan ke bejana. Najis yang sedikit ini dia tidak akan merubah salah satu sifat air. Wa ma'adzalik, meskipun begitu Nabi melarang, la yudkhil yadahu fil ina. Jangan kamu masukkan tanganmu ke bejana hatta yaghsilahu salasan, sampai dia cuci 3 kali. Begitu juga hadis yang al-ma'iddaim tersebut. La yabulanna ahadukum fil ma'iddaim alladzi la yajri tsumma yaghtasilu fihi. Janganlah kalian pipis di air yang menggenang kemudian mandi di situ. Pipisnya itu tidak sampai merubah sifat air yang ada di genangan tersebut. Ya. Meskipun tidak merubah sifat air tersebut, tetapi Nabi melarang jangan pipis di situ, kemudian mandinya juga di situ, mandi junubnya jangan di situ. Kenapa? Karena tidak suci, airnya tidak suci. Gara-gara airnya tidak suci, maka la yutohir, tidak bisa suci mensucikan. Wong dia najis, ya makanya tidak boleh mandi menggunakan air yang dipipisi tersebut, meskipun salah satu sifatnya tidak berubah. Ya. Nah, hadis yang ketiga yaitu hadis jilatan anjing. Apa bunyi hadis jilatan anjing itu? Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum. Ini hadisnya tidak lengkap ini. Ya, hadis yang ketiga tentang al-wulug ini ya. Al-wulug. Bejana, nampan, ada wadah air, dijilat anjing. Kira-kira air yang ada di baskom tersebut berubah tidak salah satu sifatnya? Tidak akan berubah. Ya. Warnanya ya tetap jernih, rasanya ya tetap rasa air, bau airnya juga tetap tidak ada baunya. Tetapi Nabi memerintahkan untuk menumpahkan air yang ada di baskom yang habis dijilat oleh anjing. Ini menunjukkan bahwa qalilun najasati yunajjisu qalilal ma'i. Sedikitnya najis itu bisa menajiskan air yang sedikit, yaitu di bawah 20. Ya. Beliau mengatakan qalilun najasa. Kenapa qalilun najasa? Karena qalilun najasa itu najis yang sedikit itu tidak akan merubah salah satu sifatnya. Rasanya ya tetap rasa air, baunya tidak ada baunya, warnanya juga masih tetap jernih. Nah, sampai di sini paham ya logika hadisnya dan logikanya seperti itu. Nah, makanya belajar fikih itu ya perlu banyak mikir. Ada orang itu kadang aneh itu, anak kurang pinter tak pondok noai itu. Itu kalau ngomong seenaknya sendiri, masa yang tidak pinter malah dipondokkan. Memang pelajaran di pondok gampang-gampang gitu. Nah, hadis-hadis tersebut bertentangan wa aroboha dan menyelisihi hadis-hadis tersebut dua hadis. Yang pertama adalah hadisu baulil a'robi. Ya, yang pertama adalah hadis pipis orang Badui. Apa kejadiannya? Suatu ketika Badui datang ke Madinah, dia pipis di salah satu sudut masjid. Ini orang Badui yo, kadang tidak berakhlak. Tapi ya cerdas, orang Badui itu cerdas. Orang Badui itu banyak bertanya kepada Nabi hal-hal yang tidak difikirkan oleh para sahabat. Tetapi kadang ya tingkahnya konyol, namanya Badui, kampungan gitu ya. Melihat ada Badui pipis seperti itu, para sahabat akhirnya ngamuk. Rasul, gimana kalau kita syarat bla 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 gitu ya. Kata Nabi, ya biarkan. Nanti kalau kamu ganggu pas dia masih pipis, pipisnya malah pergi kemana-mana. Ya, malah melantrak gitu ya. Akhirnya setelah dia pipis, Nabi memerintahkan sahabat untuk menyiram
pipis A'robi itu dengan satu ember, ya. Apa satu ember di bisobi zanubin, dia cuma satu ember saja, satu ember air. Nah, perhatikan pipis A'robi, pipis Badui ini, dia